bahwa mengingkari janji, mengingkari baiat dan sumpah merupakan perbuatan tercela, merupakan perbuatan tercela. Dan terakhir belum menyebut hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan bahwa ya nanti di hari kiamat ya setiap kelompok, bahkan setiap individu ya manusia, ya setiap dari kita ini masing-masing kita akan ya membawa bendera, akan membawa bendera. Tapi di antara kita kemudian ada yang membawa ya bendera pengkhianatan, liwaul ghadri. ثم أعود على الحافرة وأقول فإني أغبطكم غاية وأحسدكم نهاية ولا حسد إلا في اثنتين: أغبطكم على انتسابكم إلى هذه المؤسسة العريقة الضاربة في القدم والتلادة، ألا وهي مؤسسة نهضة الوطن. أغبطكم على انطواء تحت ظلها وانحياشكم تحت خيامها، أغبطكم على ذلك كثيرا، وأن أخذ بنواصيكم وهداكم إلى عتباتها تغرفون من بحورها الفياحة ومن خصل يمها الزاخرة، فهنيئا هنيئا هنيئا لكم غير منغص. Bapak Ibu sekalian, perlu diperhatikan apa yang beliau sampaikan tadi, bahwa beliau iri kepada kita semua. Beliau iri, ya. Tetapi iri yang positif, kata beliau. Ya. Jadi saya iri kepada Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena Bapak Ibu sekalian menjadi warga Nahdlatul Wathon. Bapak Ibu sekalian jadi murid Al-Maufulah Maulana. Jadi saya iri, kata beliau. Di satu sisi ada kemudian warga kita yang keluar dari organisasi ini. Belum mengatakan, Bapak Ibu sekalian sungguh beruntung. Sungguh beruntung karena masuk, karena menjadi warga Nahdlatul. Dan iri semacam ini bukan iri hati yang negatif, bukan iri hati yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya seakan-akan belum mengatakan, seandainya saya bertemu dengan Al-Maut, seandainya saya bertemu dengan saya juga ingin warga Nahdlatul. Kurang lebih seperti itu. Karena beliau mengatakan agbitukum ghayah wa ahsudukum nihayah. Saya iri dengan seiri-irinya, saya hasad dengan sehasad-hasadnya, tapi iri atau hasad yang seperti beliau. Karena kita Allah jadikan, Allah berikan petunjuk, Allah berikan hidayah, taufik, sehingga menjadi warga Nahdlatul Wathon. Nah. ونفع بك. ثم أعود على الحافرة وأقول يكفي هذه المؤسسة فخرا وشرفا ومجدا وعزا أن جعل الله عز وجل رأسها وأسها الشيخ القطب الكامل الشيخ محمدا زين الدين ابن عبد المجيد الأنفناني المشهور، كفاها بذلك عزا واعتدادا وفخرا.
إذ بذر البذار الأول لها وخط مخططها الأول فتبركت بأنفاسه وزكت ببصمات يمينه المباركة ونفث فيها من نفثاته التي استجلبت الأرواح الرضية الطاهرة ونفت وأبعدت أرواح الأبالسة. ثم إنه ليروع سري ما أراه من هذه الكوكبة المشرقة والجمهرة الوافرة والوجوه النيرة التي شخصت للاحتفاء بنا والترحيب بنا، وإنه لكرم باذخ شامخ يعجز اللسان عن ترجمة عواطفه. وكنت أحفظ حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونص هذا الحديث: إن الله ليغضب غضبا شديدا ويشرف على خليقته، فإذا رأى الولدان يقرؤون كلامه كف عنهم وأبدلهم مكان غضبه بردا وسلاما. الحديث مروي بمعناه لا بلفظه، وهو موجود في المتون، في متون الحديث. نعم. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, ada dua poin penting yang beliau sampaikan tadi. Pertama, mengenai keberadaan organisasi Nahdlatul Wathon. Ya, cukuplah organisasi ini mendapatkan kemuliaan, cukuplah ia meraih kebanggaan. Kenapa? Karena pendirinya adalah seorang wali kutub sempurna. Ya, jadi beliau selalu menyebut Al-Mawfulah Maulana Syekh dengan Al-Qutbul Kamil, ya. Ya. Dicukup menjadi kebanggaan bagi organisasi beserta warganya, di mana pendiri organisasi Nahdlatul Wathon ini adalah seorang wali kutub sempurna, yaitu Al-Maghfurlah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Beliau mendirikan organisasi ini dengan susah payah. Beliau mengawali organisasi ini dengan perjuangan yang begitu gigih, sehingga pada hari ini kita dapat melihat bagaimana madrasah tersebar di mana-mana. Demikian pula warga Nahdlatul Wathon dari hari ke hari semakin banyak. Keberkahan yang keluar, keberkahan yang muncul dari nafas Al-Mawfulah Maulana Syekh dapat kita rasakan, dapat kita saksikan pada hari ini, kata beliau. Di mana pada poin keduanya beliau mengatakan bahwa saya sangat berbahagia, sangat berbahagia pada hari ini karena jamaah pengajian begitu antusias, jamaah pengajian begitu banyak menyambut kehadiran saya. Lalu beliau tadi menyebut hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dituturkan bil makna, bukan dengan redaksinya, kata beliau, yaitu bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan Allah Subhanahu Wa Taala sangat murka kepada hamba-hambanya
ya, yang tidak patuh, yang tidak mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika ya, ada anak-anak yang membaca Al-Qur'an, ketika ada ya santri-santriwati yang rajin belajar, maka ya, dalam hadis itu kata beliau, Allah Subhanahu wa taala kemudian menarik murkanya, ya, menarik kemarahannya kepada hamba-hambanya karena adanya ya santri-santriwati, adanya putra-putri kita yang membaca Al-Qur'an dan belajar agama. Kemudian kemurkaan itu diganti ya dengan ya kenyamanan, diganti dengan ya keselamatan, diganti dengan ya kedamaian. ثم إن أنسى فلا أنسى الست العظيمة الحاجة أمنا ست ريحان المجاهدة البرة الناسكة الصالحة، إذ أخذت المشعل من يد أبيها الأكرم وواصلت المسيرة بكل اجتهاد وتفان ومثابرة ومسعى حميد وعمل نجيح، حتى بلغت بهذه المعاهد الذروة الكاملة والسدة العالية، فتقبل الله منها عملها في الصالحات وزودها العافية التامة وألبسها لباس الصحة ورزقها السمت والهدي والدل الحسن وأرضى عنها الرب الأكرم في عليائه آمين. وكذلك لا بأس أن نعطف القول على مقام الآن وحديث الحال، إذ بوأ الله عز وجل هذه الإيالة واستخلف هذا النسم الزكي وهو مولانا الشيخ زين الدين الثاني على الاطلاع بهذه المهام الوعرة الصعبة في استتمام حلقات تطور ونمو هذه المعاهد المباركة الميمونة، وقد فعل بارك الله جهوده وأنجح مساعيه، وعليه نقول كونوا معه يدا واحدة عاملة، يدا واحدة ساعية، وقلبا واشجا محبا مفعما بالولاء والوفاء، وهوى واحدا لا تشوبه الأوزاع والأشتات، تنجحوا وتظفروا بالمطلوب، فإن الله عز وجل يقول: إن الله لا يحب الخائنين. وشاعر العرب يقول: إذا قلت نعم فاصبر لها بنجح، فإن إخلاف العهد ذم. ويقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لواء الغدر، فيمضي كل رجل بغدرته إلى سخط الله وإبلاسه. نسأل الله العافية من ذلك، ونسأل الكريم المستوي على شراجعه أن يجمع قلوبنا على الحق والهدى، ويأخذ بنواصينا إلى مرضاته ومحابه سبحانه وتعالى. Selanjutnya guru kita menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Juga saya sampaikan kata beliau kepada Ummuna Al-Mujahidah Al-Barrah An-Nasikah As-Salihah, ya, Ummuna Hajjah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid.
ya, yang telah mendapatkan amanah langsung dari ayahandanya Al-Maghfurlah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid untuk ya mengembangkan, untuk ya menjalankan, ya untuk meneruskan ya perjuangan di Nahdlatul Wathon. Apa yang beliau lakukan, kata beliau, ya perjuangan yang beliau lakukan selama ya menjalankan amanah dari ayahandanya selama menjadi PBNW ya dapat terlihat dengan nyata, dapat kita ya rasakan di mana ya madrasah, di mana pondok pesantren, di mana ya organisasi Nahdlatul Wathon ya semakin berkembang di berbagai ya tempat, di berbagai wilayah. Semoga Allah Subhanahu wa taala, beliau mendoakan Ummuna, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ya segala ya amal usaha beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahi Ummuna ya kesehatan, keafiatan ya sepanjang masa. Amin ya rabbal alamin. Kemudian berikutnya beliau juga menyebut bahwa setelah ya Ummuna ya memberikan amanah ya kepemimpinan organisasi Nahdlatul Wathon kepada putra beliau yaitu Maulana Syekh ya Tuan Guru Kiai Haji Muhammad ya Zainuddin ya Ats-Tsani LC MPDI. Perjuangan beliau ya Maulana Syekh Ats-Tsani ya semakin ya terlihat nyata, ya kerja kerasnya ya dapat kita saksikan, dapat kita ya rasakan ya di mana organisasi Nahdlatul Wathon, madrasah Nahdlatul Wathon juga semakin berkembang. Kemudian yang sangat penting kita perhatikan bersama juga Bapak Ibu sekalian ya ini pesan beliau kepada kita semua, termasuk juga beliau sampaikan ketika di kampus IAIH, yaitu beliau ya berwasiat, beliau berpesan kepada semua warga Nahdlatul Wathon ya, supaya ya kalau bahasa sederhananya nih, supaya ya kita satu visi dan misi dengan ya Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathon. Jadi kunu ma'ahu yadan wahidah, hendaklah kalian bersama dengan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathon ya Maulana Syekh Ats-Tsani ya, hendaklah kalian ya seperti ibarat satu tangan ya. Seperti ibarat satu tangan ya. Hendaklah kalian ya satu langkah dalam perjuangan ya. Memiliki langkah yang sama dalam perjuangan membela ya organisasi Nahdlatul Wathon. Hendaklah hati kalian ya juga selalu ya bersama dengan beliau dalam membela organisasi ya Nahdlatul Wathon. Ya. Jadi apa yang ya diperintahkan ya, apa yang diinstruksikan ya oleh beliau ya supaya ya warga Nahdlatul Wathon selalu mengikutinya. Atau kalau bahasa sederhananya di kita ya sami'na wa ata'na, kepada segala keputusan ya pengurus besar ya Nahdlatul Wathon. Ketika ya kita sebagai warga Nahdlatul Wathon patuh dan setia kepada segala keputusan, segala instruksi pengurus besar, maka beliau tadi mengatakan insya Allah ya segala keinginan, segala cita-cita, segala harapan ya akan terkabulkan. Segala cita-cita akan mudah diraih insya Allah dengan izin ya Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau ya
berdalil ya dengan firman Allah yang mengatakan innallaha la yuhibbul khainin. Sesungguhnya Allah tidak mencintai, tidak menyukai para pengkhianat. Ya, Allah tidak menyukai para pengkhianat. Selanjutnya ya, beliau juga menyebut ya syair tadi ya yang kurang lebih maknanya bahwa mengingkari janji, mengingkari baiat dan sumpah merupakan perbuatan tercela, ya, merupakan perbuatan tercela. Dan terakhir beliau menyebut hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan bahwa ya nanti di hari kiamat ya setiap kelompok bahkan setiap individu ya manusia ya setiap dari kita ini masing-masing kita akan ya membawa bendera, akan membawa bendera. Tapi di antara kita kemudian ada yang membawa ya bendera pengkhianatan, liwaul ghadri namanya. Ada yang membawa bendera pengkhianatan, ya bendera ketidaksetiaan, ya bendera ketidaksetiaan. Di setiap orang nanti di hari ya kiamat ya kata beliau pasti ada benderanya, pasti ada panji-panji yang dibawa. Ya, tapi ada kemudian di antara manusia nanti yang kemudian ya membawa bendera pengkhianatan karena di dunia ia tidak setia ya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak setia kepada gurunya, tidak setia kepada ya pimpinannya. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita tidak termasuk sebagai ya pengkhianat. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang setia, ya patuh, tunduk, mendengar, ya dan mentaati segala perintah Allah, segala perintah Rasul. Demikian pula segala ya perintah ya pimpinan kita, terutama di organisasi Nahdlatul Wathon.